Salve fratres, te iterum videre, Patris allegro veritas liberabit vos. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-33 ya, saudara-saudariku. Dan bacaan hari ini memberi kita jaminan bahwa Allah kita akan menyertai kita sepanjang hari dalam hidup kita. Dan bahwa kita akan memiliki kehadiran Roh Kudus yang berkelanjutan di tengah-tengah kita. Membimbing, melindungi, dan menguatkan kita terlepas dari ketidakpastian yang diperlukan mengenai akhir zaman, ketika Kristus akan datang kembali dalam kemuliaannya untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. So, kemarin waktu misa itu saya bilang kepada umat, lagi 2 minggu dunia akan kiamat. Kalau dunia tidak kiamat, kita balik lagi ke Advent pertama. Gitu. Jadi satu siklus penyembahan kepada Tuhan hampir selesai, hampir penuh dan selesai. So, setiap tahun pada saat ini, gereja meminta kita untuk mempertimbangkan 4 hal terakhir kita. Ya. Kematian, penghakiman, surga dan neraka, atau akhir penghakiman, pahala, dan hukuman. Ya. Jadi, bacaan-bacaan hari ini mengundang kita untuk memusatkan perhatian kita pada kedatangan Yesus yang triple, 3 kali. Yang pertama itu kedatangannya yang pertama menurut daging sebagai penebus. Yang kedua itu kedatangannya yang kedua kali, baik pada saat kematian kita atau pada akhir zaman dan dunia, yang akan membawa keselamatan kita ke titik penyelesaian, finalitas. Dan yang ketiga, kedatangannya ke dalam hidup kita setiap kali kita melangkah maju dalam kehidupan Kristen sejati, mengasihi Tuhan. Hidup di dalam orang lain dengan membagikan berkat kita kepada mereka dan melayani mereka dengan kasih agape. Ya. Bacaan pertama itu diambil dari kitab Nabi Daniel, ya, tahun 167 sebelum Masehi. Itu awalnya diberikan untuk menghibur dan memberi harapan kepada orang-orang Yahudi yang dianiaya oleh Raja Yunani yang pagan, yang kejam, ya, Antiochus Epiphanes. Nah, ini juga menyarankan kita untuk hidup dengan bijaksana dan adil di masa sekarang, daripada mengkhawatirkan masa depan yang tidak diketahui dengan pasti. Ya. Lalu melalui Mazmur tanggapan hari ini, Mazmur 16, Roh Kudus menyuruh kita menyanyikan penegasan iman ini. Engkau adalah warisanku, ya Tuhan. Kemudian dalam bacaan kedua hari ini, penulis surat kepada Ibrani menantang kita untuk melihat ke masa depan dengan harapan dan ketenangan. Karena Yesus telah mengamankan pengampunan dosa-dosa kita dan pengudusan kita melalui pengorbanan di kayu salib. Duduk selamanya di sebelah kanan Tuhan sebagai satu-satunya perantara antara manusia dan Tuhan. Ya. Nah, yang paling pada puncak dari bacaan ini ada Injil yang diambil dari Markus yang ditulis tahun 69 Masehi. Injil Markus ini menawarkan harapan kepada orang-orang Kristen mula-mula yang dianiaya oleh Kaisar Romawi Nero, ya, dengan mengingatkan mereka akan kata-kata Yesus tentang kedatangannya yang mulia ke bumi dengan kuasa dan kemuliaan yang besar sebagai hakim untuk mengumpulkan dan memberi upah kepada umat pilihan. Daniel dan Markus terus mengingatkan kita bahwa Tuhan akan memastikan bahwa orang benar akan selamat dari cobaan itu dan akan menemukan tempat bersamanya. Melalui perumpamaan tentang pohon ara, Yesus memperingatkan kita semua untuk membaca tanda-tanda zaman. Mengingatkan kita bahwa kita harus selalu siap untuk memberikan pertanggungjawaban tentang hidup kita kepada Yesus ketika dia datang dalam kemuliaan sebagai hakim kita. Karena kita tidak dapat mengetahui baik hari atau jam kedatangannya yang kedua. So, selalu siap sedia. Vigilate. Nah, ada 2 pesan kehidupan yang bisa kita ambil dari bacaan-bacaan hari ini. Hari Minggu biasa ke-33. Yang pertama, marilah kita mengenali kedatangan kedua Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari melalui kejadian sehari-hari. Selalu ingat bahwa Yesus datang tanpa peringatan, tanpa dugem. Ya. Marilah kita tidak takut memikirkan kedatangan kedua Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia menyertai kita setiap hari
tinggal bersama Bapa dan Roh Kudus di dalam hati kita, berdiam di dalam gereja kita melalui Ekaristi Kudus, mengajar kita dalam Alkitab, dan menyatukan kita dengannya dan satu sama lain dalam komunitas liturgi kita. Ya, kita bisa menyambut Yesus dalam kedatangannya yang kedua selama kita dengan setia melakukan kehendak Tuhan dengan melayani saudara-saudari kita setiap hari, mengenali kehadiran Kristus di dalam mereka, dan berdamai dengan Tuhan dan dengan saudara-saudari kita setiap hari. Ya, setiap hari. Yang kedua, kita perlu belajar dari pohon ara. Ya. Ini berarti bahwa kita harus menonton dan menunggu dalam keadaan siap, sedia, siaga satu. Alih-alih mengkhawatirkan peristiwa-peristiwa akhir zaman, kita diminta untuk menjalani setiap hari dalam hidup kita, mengasihi Tuhan dalam hidup di dalam orang lain, dengan pelayanan kita yang berkomitmen kepada mereka, dengan kasih agape pengorbanan. Ya. Selamat merayakan hari Minggu. Salam dari Wekusi, Timor Leste.